Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4 yang hebat. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan baik ya? Alhamdulillah. Ayo kita belajar tematik pada channel Bu Evi, yaitu belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku, subtema 1, pembelajaran 1. Kita mulai belajar dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Dan siapakah yang belum subscribe channel ini? Saya tunggu ya. Silahkan like videonya, klik tombol subscribe-nya, komen dan share supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Tujuan pembelajaran pada tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 adalah 1. Siswa mampu menyebutkan informasi baru mengenai suku bangsa di Indonesia dengan tepat. 2. Siswa mampu menuliskan kata sulit dalam bacaan dan mampu menjelaskan artinya dengan tepat. 3. Siswa mampu menjelaskan dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dalam bacaan dengan benar. Keempat, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya dengan tepat. Dan 5, siswa mampu menjelaskan pengertian gaya otot dan pengaruhnya terhadap benda dengan tepat. Pada tema 7, indahnya keragaman di negeriku, kita akan kembali mengingat sebuah istilah, Bhinneka Tunggal Ika. Pernahkah kamu mendengar kalimat itu? Ya, tentu saja ya anak-anak selalu ingat kata-kata atau kalimat Bhinneka Tunggal Ika, karena itu merupakan semboyan bangsa Indonesia. Ya, kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutasoma, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sekarang anak-anak perhatikan pada gambar berikut. Apakah kalian menemukan adanya perbedaan pada anak-anak Indonesia yang sedang memakai pakaian adat? Ya, tentu saja ya. Setiap daerah memiliki pakaian adatnya masing-masing, sehingga tentu berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Apakah kalian juga menemukan perbedaan yang lain yang ada di Indonesia? Ya, perbedaan itu bisa berupa suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia? Kita harus saling menghormati dan mengembangkan sikap toleransi agar perbedaan itu tidak menjadi penyebab perpecahan tetapi justru menjadi pemersatu bangsa. Seperti yang saya sampaikan di atas tadi, salah satu perbedaan yang ada di Indonesia adalah perbedaan suku. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu anak-anak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ada sebuah bacaan tentang suku bangsa di Indonesia. Ayo kita baca. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku.
Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Anak-anak, sekarang kita akan belajar untuk menemukan kata sulit dalam teks non-fiksi yang tadi sudah kita baca, yaitu teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Nah, dari kata sulit itu kita akan menentukan apa artinya. Untuk itu, perhatikan penjelasan Ibu Guru ya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, anak-anak, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti ini ya bukunya. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. Nah, kalian dapat meminjam buku ini dari perpustakaan sekolah. Setelah itu, lakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Misalnya, kalian akan mencari makna dari kata keragaman, maka tentukan kata dasar dari keragaman. Apa anak-anak? Kata dasar dari keragaman? Ya, benar, kata dasarnya adalah ragam. Nah, ragam huruf awalnya adalah R. Maka carilah pada kolom huruf R dalam kamus. Setelah kalian bisa menemukan huruf R di dalam kamus, maka langkah yang ketiga adalah carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Jadi biasanya kata ragam yang paling atas sendiri anak-anak, kemudian di bawahnya ada bentuk-bentuk turunannya. Nah, kalian lihat bagian bawah dari kata ragam, maka kalian bisa menemukan kata keragaman di situ. Maka kalian sudah bisa menemukan arti dari kata keragaman, yaitu perihal beragam-ragam atau berjenis-jenis dan bisa pula berarti kerukunan. Selain belajar untuk menemukan arti kata sulit dalam teks non-fiksi, kita juga akan belajar kembali menentukan pokok pikiran pada paragraf. Pada semester 1 yang lalu, kita sudah mempelajarinya ya. Jadi kita cukup mengingat kembali bagaimana cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai manakah yang merupakan kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir pada paragraf. Dan yang ketiga, menandai pokok pikiran yang terdapat pada kalimat awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, supaya anak-anak lebih terlatih untuk bisa menemukan kata sulit dalam bacaan dan menentukan artinya, serta belajar untuk menentukan pokok pikiran dalam bacaan, lakukanlah kegiatan 1. Baca kembali teks Suku Bangsa di Indonesia dalam hati ya. Kemudian, temukan kata sulit dalam bacaan tersebut dan carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Kalian bisa membuat tabel dengan 3 kolom seperti ini ya anak-anak. Kolom yang pertama adalah nomor,
Kolom yang kedua berisi kata sulit dan kolom yang ketiga adalah artinya. Nah, di sini Ibu Guru akan memberikan satu contoh kata yang saya ambil dari paragraf yang pertama dalam bacaan, yaitu slogan. Setelah Ibu Guru cari artinya melalui KBBI, kata slogan artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Nah, kalian dapat mencari kata sulit yang lain dalam bacaan ya. Setelah itu, carilah artinya pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Atau bisa juga kalian menggunakan KBBI online di internet. Dan tugas yang kedua, ada berapa paragraf pada teks suku bangsa di Indonesia? Nah, setelah kalian hitung paragrafnya, tuliskan pokok pikiran dari masing-masing paragraf tersebut. Anak-anak hebatku, dari kegiatan sebelumnya, kamu mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti gambar-gambar yang terlihat pada layar. Gambar yang pertama ini adalah bendi atau dokar. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah pedati sapi dan gambar di bawah ini adalah pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tradisional tersebut? Ada banyak persamaannya ya. Salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Nah, sekarang mari kita jawab pertanyaan ini bersama-sama ya anak-anak. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Apa yang terjadi anak-anak? Ya, tepat, bendi akan bergerak. Apa yang terjadi saat kerbau atau sapi menarik pedati? Ya, pedati juga akan bergerak. Selanjutnya, anak-anak, ayo mencoba melakukan kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Pada gambar yang pertama, dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula. Nah, setelah kalian melakukan kegiatan ini, apa ya kira-kira yang akan terjadi? Ya, hasilnya adalah meja akan bergeser. Selanjutnya, lakukanlah kegiatan yang kedua. Angkat tas sekolahmu, lalu letakkan lagi ke posisi semula. Apa hasilnya? Ya, tas akan berpindah tempat mengikuti arah gerakmu. Kemudian kegiatan yang ketiga, ambil selembar kertas tak terpakai, lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, hasilnya adalah kertas akan berubah bentuk. Nah, dari kegiatan tersebut dapat kita simpulkan bahwa aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut gaya. Dan aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah juga disebut gaya. Jadi, apa ya yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Sekarang anak-anak lakukan kegiatan ayo mengamati. Amatilah gambar yang pertama. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Jawabannya adalah mobil dapat bergerak karena orang tersebut memakai gaya otot untuk mendorong mobil. Ya, berikutnya gambar yang kedua. Apa ya yang menyebabkan lampu dapat menyala? Tahukah anak-anak? Ya, benar sekali. Lampu dapat menyala karena adanya gaya listrik. Jadi adanya arus listrik yang menyebabkan lampu itu menyala. Dan gambar yang ketiga. Apa
yang menyebabkan jarum dapat menempel pada batang magnet? Jawabannya adalah jarum dapat menempel pada batang magnet karena adanya gaya magnet. Lanjut ke gambar yang keempat. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Ya, buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi. Dan gambar yang terakhir, gambar kelima. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Coba perhatikan anak-anak. Kursi mudah dipindahkan karena gaya gesek yang kecil pada kursi yang beroda. Nah, dari 5 gambar ini kita dapat mengetahui bahwa gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Nah, macam-macam gaya antara lain ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Wah, banyak ya macam-macam gaya itu. Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskan satu persatu macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Kalian perhatikan gambar di samping ini ya anak-anak. Ini adalah contoh gaya otot ketika anak menendang bola. Selain itu, contohnya ibu memotong kue dan ayah memindahkan televisi. Berikutnya, gaya yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Nah, anak-anak bisa melihat contoh di samping. Jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke bawah. Atau contoh yang lain, penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. Kemudian, gaya yang ketiga adalah gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Nah, kalian bisa melihat pada gambar di samping kanan ya, ketika seseorang sedang menarik busur panah, maka terjadilah gaya pegas. Berikutnya adalah gaya yang keempat, yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Kalian perhatikan pada gambar di samping kanan. Gambar ini menunjukkan paku-paku yang terbuat dari besi dapat menempel pada magnet. Karena besi termasuk benda magnetik, yaitu benda yang mudah ditarik oleh magnet. Kemudian gaya yang kelima adalah gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Seperti contoh di samping, lampu dapat menyala karena adanya arus listrik. Kemudian gaya yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gambar di sebelah kiri menunjukkan contoh gaya gesek, yaitu terjadinya gesekan antara permukaan roda dengan permukaan jalan. Sekarang saatnya anak-anak melakukan kegiatan 2. Jawablah pertanyaan berikut ya anak-anak. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan gaya? Lalu yang kedua, kalian perhatikan 4 gambar di samping kanan ini. Apa pengaruh gaya otot terhadap benda yang dikenai gaya pada setiap gambar? Dan pertanyaan yang ketiga, sebutkan macam-macam gaya dan berilah contohnya. Anak-anak hebatku, sebenarnya masih ada satu pembahasan lagi yang harus kita pelajari, yaitu tentang seni gerabah di Indonesia. Namun, Ibu Guru akan memberikan pembahasan materi tersebut pada video yang terpisah dari video ini. Nantikan ya videonya esok hari. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.